Halo teman-teman semua. Kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai skala psikologis. Sebelum dimulai, mari kita kenalan dulu yuk. Yang pertama dari kelompok kami yaitu ada Nada Alia Frial Konita, kedua Safa Audria Rumadona, dan ketiga ada Anggun Elizabeth. Tahu nggak sih apa itu skala psikologis? Yuk kita bahas. Skala psikologis adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur atribut afektif. Bagi yang nggak tahu apa itu atribut afektif adalah atribut psikologi yang bukan kemampuan kognitif. Sebagai alat ukur, skala psikologi memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari berbagai bentuk alat pengumpulan data yang lain, seperti angket, daftar isian, inventory, dan lain-lainnya. Meskipun dalam percakapan sehari-hari, biasanya istilah skala disamakan saja dengan istilah tes, namun dalam pengembangan instrumen ukur, umumnya istilah tes digunakan untuk penyebutan alat ukur kemampuan kognitif, sedangkan istilah skala lebih banyak dipakai untuk menamakan alat ukur aspek afektif. Data yang diungkap oleh skala psikologis menggambarkan aspek kepribadian individu. Respon tidak diklasifikasikan sebagai jawaban benar atau salah. Pada skala, terdapat 5 pilihan jawaban yang terdiri dari jawaban sangat sesuai atau SS, sesuai, S, kurang sesuai, KS, tidak sesuai, TS, dan sangat tidak sesuai atau STS. Semua jawaban dapat diterima, namun jawaban harus dijawab dengan jujur dan sungguh-sungguh. Setiap pilihan jawaban memiliki skornya masing-masing. Item dalam skala psikologis didasari oleh indikator-indikator perilaku yang jumlahnya terbatas. Respon yang diberikan oleh subjek dipengaruhi oleh suasana hati subjek. Tahap-tahap penyusunan skala psikologis. Menurut Saifuddin Aswar, dalam bukunya Anwar Sutoyo menunjukkan bahwa alur kerja dalam penyusunan psikologis yaitu sebagai berikut. A. Penetapan tujuan. Sedikit berbeda dengan penyusunan angket, dalam menetapkan tujuan skala psikologis disarankan agar pada tahap penetapan tujuan ini dimulai dari identifikasi tujuan ukur, yaitu memilih suatu definisi dan mengenal teori yang mendasari konstruk psikologi atribut yang hendak diukur. B. Operasionalisasi konsep. Pada tahap ini, peneliti melakukan tahap pembatasan kawasan atau domain ukur berdasarkan konstruk yang didefinisikan oleh teori yang bersangkutan. C. Pemilihan bentuk stimulan. Sebelum penulisan item dimulai, penyusunan skala psikologi perlu menetapkan bentuk atau format stimulus yang hendak digunakan. D. Penulisan item. Beberapa kaidah dalam penulisan item ditunjukkan oleh Sutrisno Hadi dan Saifuddin Aswar, yaitu yang pertama, gunakan kalimat yang sederhana, jelas, dan mudah dimengerti oleh responden, serta mengikuti tata tulis dan bahasa yang baku. Yang kedua, hindari penggunaan kata-kata yang bisa bermakna ganda dan yang tidak ada maknanya. Yang ketiga, hindari kata-kata yang terlalu kuat dan terlalu lemah. Yang keempat, selalu perhatikan indikator perilaku yang hendak diungkap sehingga stimulus dan jawaban tetap relevan dengan tujuan pengukuran. Yang kelima, perlu menguji pilihan-pilihan jawaban yang telah ditulis. Yang keenam, perhatikan bahwa isi item tidak boleh mengandung keinginan sosial pada umumnya dan dianggap baik oleh norma sosial. Yang ketujuh, sebagian item perlu dibuat dalam arah favorable atau positif dan sebagian lain dibuat dalam arah tidak favorable atau negatif. Selanjutnya kita bahas tentang review item. Review pertama dilakukan oleh penulis item sendiri, yaitu dengan selalu memeriksa ulang setiap item yang baru saja ditulis. Apakah telah sesuai dengan indikator perilaku yang hendak diungkap, dan apakah juga tidak keluar dari pedoman penulisan item. Kompetensi yang diperlukan bagi orang yang dimintai mereview adalah A. Menguasai masalah konstruksi. B. Menguasai masalah atribut yang diukur. C. Menguasai bahasa tulis standar. F. Uji coba.
Tujuan utama uji coba adalah untuk mengetahui apakah kalimat-kalimat dalam item mudah dan dapat dipahami oleh responden, sebagaimana diinginkan oleh penulis item. Reaksi-reaksi responden berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai kata-kata atau kalimat yang digunakan dalam item merupakan pertanda kurang komunikasinya kalimat yang ditulis, dan hal tersebut memerlukan perbaikan. G. Analisis item merupakan proses pengujian parameter-parameter item guna mengetahui apakah item memenuhi prasyarat psikometris untuk disertakan sebagai bagian dari skala. Parameter item yang perlu diuji sekurang-kurangnya adalah daya beda atau daya diskriminasi item, yaitu kemampuan item untuk membedakan antara subjek yang memiliki atribut yang diukur dan yang tidak. Dalam analisis item yang lebih lengkap, dilakukan juga analisis indeks validitas dan indeks reliabilitas item. H. Kompilasi 1. Berdasarkan hasil analisis item, maka item-item yang tidak memiliki prasyarat psikometris akan disingkirkan atau diperbaiki lebih dahulu sebelum dapat menjadi bagian dari skala. Di sisi lain, item-item yang memenuhi prasyarat juga tidak dengan sendirinya disertakan ke dalam skala, sebab proses kompilasi skala masih harus mempertimbangkan proporsionalitas komponen-komponen skala sebagaimana dideskripsikan oleh blueprint-nya. Dari sini kita dapat pahami bahwa dalam mengumpulkan atau mengkompilasi item-item yang memenuhi prasyarat untuk menjadi bagian dari skala, perlu memperhatikan yang pertama, apakah suatu item memenuhi prasyarat psikometris atau tidak, dan yang kedua, proporsionalitas komponen-komponen skala seperti tertera dalam blueprint. I. Kompilasi 2. Item-item yang terpilih yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah yang telah dispesifikasikan oleh blueprint. Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas. Apabila koefisien reliabilitas skala ternyata belum memuaskan, maka penyusunan skala dapat kembali ke langkah kompilasi dan merakit ulang skala dengan lebih mengutamakan item-item yang memiliki daya beda tinggi, sekalipun perlu mengubah proporsi item dalam setiap komponen atau bagian skala. Oke teman-teman, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah disampaikan ilmunya dapat bermanfaat bagi kalian semua. See you next time. Bye-bye.